Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita ucapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kondisi yang seperti ini pun kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita pun dapat melaksanakan sholat di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah buat nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang paling baik untuk kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah terima ibadah kita, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah mudahkan urusan kita, Allah perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan yang memasukkan kita kepada surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang sholat tatawwu' atau sholat-sholat sunnah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah yang sesungguhnya itu mudah kita lakukan. Tidak ada perintah ataupun larangan kecuali sesungguhnya manusia dapat memikulnya. Karena ketahuilah jemaah sekalian bahwa kita hidup di bawah perintah Allah dan di bawah larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hidup di bawah ini semua. Dan inilah perjuangan jemaah sekalian. Karena sesungguhnya kehidupan itu adalah perjuangan, dan perjuangan membutuhkan kesabaran yang kelak akan kita rasakan manisnya, yaitu di akhirat, bukan di dunia. Atau di dunia mungkin sedikit akan kita rasakan manisnya, tapi di akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi, selamanya akan terus ada. Dan seorang mukmin harus yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan terhadap apa yang ia perintah dan lakukan lalu dilakukan, perintahnya ditinggalkan, maka janji Allah kala adalah surga, dan itu pasti. Ya ayuhan nas, kata Allah, inna wa'dallahi haqqun fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia,
Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, janji Allah itu adalah benar. Jangan sampai kalian tertipu oleh kehidupan dunia, karena sesungguhnya kehidupan dunia itu sementara, dia adalah sedikit, dan kehidupan akhirat adalah sangat banyak yang harus kita perjuangkan di dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempat kita beramal, dan akhirat adalah tempat kampung kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, maka dari antara ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya Allah perintahkan kita untuk menyempurnakan, baik itu ibadah sholat, ibadah puasanya, zakatnya, dan sebagainya. Namun yang namanya manusia terkadang melaksanakan perintah tersebut tidak sempurna, karena manusia memang tempat selalu berbuat salah. Kadang di dalam sholat kita kan diperintahkan untuk bagaimana khusyuk, melaksanakan rukunnya dengan sempurna, syarat-syaratnya, tapi mungkin tidak dapat kita sempurnakan itu. Maka ada solat-solat tambahan yang bisa menyempurnakan solat kita tadi. Sehingga dalam satu riwayat bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna solata tatawwa' tukammilu solatal fardi illam yakun musalli atammaha. Sesungguhnya solat tatawwa', solat sunnah, solat yang sukarela itu dapat menyempurnakan solat fardu. Seandainya orang yang solat tidak menyempurnakan solatnya, maka mungkin seandainya kita solat ke masjid seperti maghrib ini 3 rakaat, mungkin pikiran kita masih keluar, ada satu pekerjaan yang ditinggalkan, ada saf yang tidak dirapatkan mungkin. Maka sempurnakan dengan apa? Dengan solat-solat tatawwa'. Ini dia faedahnya. Umpamanya kita pakai baju, tapi baju kita robek, ya, ada yang bolong mungkin, atau mungkin kadang tersingkap aurat yang kita nggak tahu, kita yakin sudah tertutup, mungkin ada yang tersingkap. Maka tentu tidak sempurna solat yang kita lakukan. Maka dengan solat tatawwa', solat sunnah yang kita lakukan setelah solat fardu itu penyempurna bagi solat kita fardu yang tidak sempurna tadi. Maka baju kita jadi bagus. Orang pakai baju robek akhirnya bisa terjahit jadi sempurna. Baik, afdalu ma yatatawwa'u bihil abdu huwa al-jihadu fi sabilillah, thumma ta'alamul ilmi syar'i wa ta'limuhu. Yang paling afdol dalam beribadah seorang hamba, ya, dari pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang sunnah, yang paling afdol dilakukan oleh seorang hamba adalah berjihad fi sabilillah. Berjihad yang sini apa? Yaitu berperang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu seafdol-afdol amalan-amalan sunnah, yaitu berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, mengangkat senjata. Ini jihad yang paling afdol. Tentunya jihad ini atau berperang ini tidak sembarangan. Ada kaedah-kaedah yang harus dipenuhi sehingga kapan jihad itu wajib. Di antaranya memerintah siapa? Maka jihad itu atas perintah pemimpin. Ini dia, jihad atas perintah pemimpin satu negeri. Nggak bisa kita kelompok-kelompok 4 orang, 5 orang, 10 orang lalu kita pergi jihad. Siapa yang nyuruh? Siapa yang memerintahkan? Maka dalam kaidah agama kita jihad itu ada yang memerintahkan, dan itu adalah pemerintah, ya, penguasa yang memerintahkan untuk berperang dan berjihad li'i'la'i kalimatillah,
untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang ini kita belum dituntut untuk berjihad. Negeri kita alhamdulillah aman, nggak ada perang, nggak ada musuh yang datang. Maka kita belum dituntut untuk jihad fisabilillah. Dan perlu diketahui bahwa jihad itu apa? Ada dua. Al jihadu bisayf, jihad dengan pedang. Sekarang mungkin nggak pakai pedang Bapak Ibu, pakai apa? Senjata, bom, pistol dan sebagainya. Tapi kita nggak yang ini. Yang kedua, al jihadu bil lisan, jihad dengan lidah. Apa ini? Yaitu menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini adalah jihad yang kita dituntut untuk melakukannya. Jihad untuk menerangkan kepada manusia agama Allah ini. Jihad untuk menyampaikan tauhid kepada manusia. Paling tidak kita untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita. Suami menasihati istri, menasihati anak-anaknya untuk bangun, ayo sholat 5 waktu dijaga. Bapak Ibu, sebab banyak orang yang masih meremehkan perintah sholat. Masih banyak orang tua yang cuek dengan anak yang tidak sholat, atau dia kurang memperhatikan. Sholat, anaknya pergi sholat ke musola, ke masjid, tapi diperhatikan tidak? Dia sholat atau tidak? Atau cuma pergi dan main-main dengan teman-temannya? Maka dalam hal ini orang tua juga harus memperhatikan, pergi masjid benar enggak sholat, atau main-main, atau justru dia masuk masjid mengganggu orang sholat. Ini perlu, ini Bapak Ibu sekalian, ya, diperhatikan. Maka enggak sembarangan. Berkatakan apa? Sebesar-besar pahala adalah pahala sholat kalau dilakukan, dan dosa yang paling besar apa? Meninggalkan sholat. Maka para nabi mengatakan, Allahumma ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, berikut juga keturunan-keturunanku, anak cucuku. Dia minta, seorang nabi bermohon kepada Allah agar menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Berarti Bapak Ibu sekalian, sholat bukan perintah main-main. Amalan yang tidak bisa dipandang oleh sebelah mata kita. Ini amalan besar. Dan seorang mukmin gak dikatakan dia seorang mukmin. Seorang muslim gak dikatakan dia seorang muslim kalau dia tidak sholat. Inilah identitas seorang muslim, sholat. Bukan KTP, bukan topi haji atau topi nasional. Tidak. Tapi apa? Sholat yang dijaga 5 waktu sehari semalam. Inilah jihad kita Bapak Ibu sekalian, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perjuangkan untuk diri kita juga, belajar ilmu agama. Kemudian diperjuangkan untuk apa? Keluarga kita, masyarakat kita. Ya. Dan seorang dai seharusnya seperti itu juga. Maka ada dai yang turun di pedalaman jauh, meninggalkan keluarga seminggu 2 minggu. Atau dia bawa keluarganya di satu kampung yang jauh, mereka berdakwah. Ini adalah jihad. Karena apa? Sekarang kita tidak dituntut. Sekarang belum dituntut untuk berjihad, mengangkat senjata, belum. Inilah dia. Baik, kemudian setelah jihad apalagi? Amalan-amalan sunnah yang paling afdal, yaitu ta'allamul ilmu syar'i wa ta'limuhu. Belajar ilmu syar'i dan mengajarkannya. Belajar ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu agama ini. Ini dia lebih afdal. Ya, afdal ini. Belajar agama. Apa niat belajar kita agama? Li raf'il jahli an nafsi. Belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Sebab manusia lahir dalam keadaan bodoh, gak berilmu. Gak ada orang yang lahir lalu sudah Iqra 5 langsung. Ada Pak? Baru lahir langsung Iqra 5. Gak ada. Jahil.
ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman. Belajarlah engkau. Tidak ada seseorang itu yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, jahil dia. Maka belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah dari sebaik-baik amalan-amalan tatawwu', amalan-amalan sunnah. Sebab Bapak Ibu sekalian, agama kita ini adalah agama cahaya, agama ilmu. Amalan-amalan, perintah-perintah, larangan-larangan ini dalam agama kita ini harus berdasarkan ilmu. Maka para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu dulu Anda sebelum berbicara dan beramal. Maka banyak orang yang nggak punya ilmu, dia bodoh tapi ngomong banyak atau mengamalkan amalan yang nggak ada dasarnya. Islam ini adalah ilmu. Islam ini agama ilmu, bukan agama nyontek, bukan adopsi dari agama lain. Tidak. Nur, hudan, dia adalah cahaya dan petunjuk yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita jangan seperti orang-orang yang Allah katakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita kan berdoa tiap hari ini Bapak Ibu sekalian, ya Allah beri petunjuk kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siapa jalan lurus ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri petunjuk kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa ini mereka ini yang telah Allah beri nikmat kepada mereka? Minan nabiyyin, dalam ayat lain surah An-Nisa, dari golongan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin. Inilah mereka. Beri petunjuk kami ya Allah jalan mereka ini. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai mereka ya Allah. Siapa al-maghdub di sini Allah murkai? Al-Yahud. Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi Allah murkai? Karena mereka ada ilmu tapi tidak mengamalkan. Maka Allah murkai mereka. Jadi orang Yahudi itu Bapak Ibu sekalian, ada Taurat yang dibawa oleh para sahabat, ya, ada orang Yahudi yang berzina. Lalu Nabi katakan, di kitab kalian apa sih hukuman orang yang berzina? Mereka sembunyikan. Mereka tahu Nabi itu adalah Nabi terakhir, di kitab mereka ada, tapi mereka sembunyikan. Maka Allah murkai mereka. Mereka ada ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, ya Allah bukan juga jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa ini? An-Nasara, orang-orang Nasrani. Mengapa Allah katakan orang Nasrani itu sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi ada ilmu tidak mau mengamalkan. Orang Nasrani beramal tanpa ilmu, sesat mereka. Nah kita jangan seperti mereka, seperti orang Yahudi ada ilmu tapi tidak mengamalkan, atau orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Maka orang Nasrani, siapapun di antara mereka yang bisa buat lagu-lagu pujian-pujian, nyanyilah di gereja. Pandai buat lagu pujian-pujian untuk Tuhan, ya gitu bahasa mereka, nyanyi gereja. Dari mana asal lagu-lagu ini? Nah orang-orang Islam seperti itu. Ada yang seperti itu, sebagian yang nggak ngerti dengan manhaj ilmu yang benar dalam beragama. Mereka buat selawat-selawatan, ya kan? Banyak selawat-selawat, ribuan. Orang-orang sufi buat, orang-orang syiah buat. Mana
Mana dalilnya? Padahal sudah Nabi ajarkan selawat itu bagaimana. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tahu mengucapkan salam kepadamu, assalamu alaika, tapi bagaimana kami berselawat kepadamu? Qulu, kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam riwayat ini dikatakan Allahumma qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kan Nabi ajarkan caranya. Jadi Islam ini adalah agama ilmu, Bapak Ibu sekalian, bukan nyontek ke agama lain, nggak adopsi ajaran lain, nggak adopsi agama ilmu. Maka cukup kita dengan apa yang dibawa oleh Rasul, nggak usah neko-neko lagi yang lain-lain. Yang sudah ada dalilnya kita nggak mau mengamalkan, masih buat ajaran-ajaran baru, ya, ibadah baru. Dengan dasar apa? Daripada lebih baik. Inilah dalil orang-orang jahil. Kan enak ngumpul, kita jangan berpecah belah lah, ini ikhtilaf. Ini dalil mereka. Mana ikhtilaf? Jelas kok ibadah itu, ya kan? Jelas kok ikhtilaf, memang ikhtilaf bisa kita lihat. Tapi ini bukan ikhtilaf, memang tidak ada pun dibuat amalan-amalan seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka manhaj dalam beragama, metode kita beragama adalah apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu dulu kita sebelum menyampaikan kepada orang, sebelum berdakwah kepada orang, dan sebelum mengamalkan satu amalan. Ini baru seminggu 2 minggu taubat jadi preman, udah pakai jubah, jenggotnya dipanjangkan dikit, sudah berdakwah keluar dia. Berdakwah keluar. Bapak-bapak kalau mau dakwah ya kayak gitu, gampang sekali. Mungkin nggak perlu berilmu, bisa dipanggil ustadz, ya kan? Pakai jubah, jenggot panjang, pakai topi haji, udah kayak ustadz, udah kayak dai. Ini tidak benar. Lalu keluar mereka 3 hari, 10 hari, 40 hari, 40 bulan. Ya, nggak sembarangan. Sampai mau dakwah ke sana, kami 3 hari, kami, Nabi memerintahkan sahabatnya pergi ke Yaman. Itu Nabi tunjuk Muaz. Nabi tunjuk sahabat-sahabat yang sudah Allah bekali dengan ilmu, engkau pergi. Lalu kesampaikan kepada mereka la ilaha illallah, tauhid. Kok mereka sudah masuk Islam, ucapan 2 kalimat syahadat, paham mereka, ajarkan kepada mereka 5 waktu sholat. Jadi Nabi SAW sudah bekali para sahabat yang berilmu itu, ya Muaz, idhab ilal Yaman, pergilah ke Yaman. Ya fulan, pergi ke sana. Bukan siapa mau, saya pergi. Tidak. Perlu dalil dalam beragama ini, perlu ilmu. Maka jihad, setelah jihad fisabilillah, belajar ilmu agama, kemudian mengajarkannya. Sudah ada ilmu, ajarkan. Alhamdulillah, mungkin taklim yang kita adakan setiap minggu di masjid ini kan dapat jamaah ilmu. Oh, ini hukumnya ya. Sampaikan, dakwakan kepada siapa? Kepada keluarga dulu paling tidak, ya kan? Keluarga, anak-anak, teman kantor. Mungkin belum saatnya untuk membuka diri sebagai dai untuk menyampaikan agama. Paling tidak apa? Sampaikan satu hadis, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada kalian dariku walaupun 1 ayat, 1 hadis. Sampaikan kepada siapa? Yang kita mampu untuk menyampaikan. Tapi mungkin ketika belum saatnya, saya katakan tadi, belum saatnya untuk membuka diri, jangan. Kepada keluarga, anak dulu, nak, sholat itu wajib. Bangun engkau sama teman kerja, yuk udah sholat, udah azan, kita tinggalkan pekerjaan, kerja kita lagi. Kan seperti itu. Ya, ini dia. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka darajat. Beberapa derajat, bukan darajah, bukan 1 derajat, tapi darajat, kata jamak. Beberapa derajat Allah angkat.
Nah, seandainya kita beri petunjuk kepada orang dengan ilmu yang kita dapatkan, teman kantor kita, berapa pahalanya? Masya Allah, besar pahalanya. Besar pahalanya. Apa kata Nabi SAW? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha, atau min humurin ni'am. Seandainya Allah memberi petunjuk kepadamu, maaf, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Satu orang Allah beri petunjuk, dan itu melalui kamu, bukan lewat ustadz ya. Sebab yang ngajak ke sini siapa, Pak? Bapak punya tetangga, yuk taklim yuk. Kan bukan saya, bukan ustadz kan? Tidak. Bapak dapat pahala besar. Yuk ada taklim malam ini di masjid kita. Masjid kita. Iya, dia nggak pernah taklim, mungkin nggak pernah, jarang sholat. Kita bawa, kan lewat bapak, lewat ibu datang di jemaah ke sini untuk taklim, dapat petunjuk, ngerti sunnah. Berapa pahalanya? Lalu diikuti. Inilah yang dikejar oleh seorang muslim. Bukan perdagangan dunia yang ia kejar, tapi pahala yang Allah janjikan kelak di akhirat. Maka dia tidak bosan untuk mengajak manusia. Ia ajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Dan orang yang belajar ilmu agama itu, Pak, besar pahalanya. Jihad yang paling besar. Kenapa? Dibandingkan orang yang beribadah. Orang yang beribadah, dia sudah ibadah pulang, ibadah pulang. Kebaikan itu hanya untuk dia sendiri, ya bukan? Dia sholat fardu, sholat sunnah atau puasa sunnah. Dia akan buat kebaikan, benar, kita tidak mengingkari. Tapi kebaikannya untuk diri sendiri, pahala sholat, pahala puasa untuk dia sendiri. Tapi ketika seseorang belajar ilmu syar'i, ilmu agama ini, lalu ia ajarkan, kebaikannya untuk siapa? Untuk dia dan untuk orang lain. Maka mengapa besar pahala orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baikan adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, ini dia. Baik. Kemudian apa lagi? Barulah summa salatu. Kemudian amalan-amalan sunnah yang paling baik setelah yang tadi adalah sholat. Karena sholat itu apa? Dia adalah amalan badan. Kata Nabi SAW, i'lamu fa inna khairu a'malikum as-sholah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya sebaik amalan kalian adalah sholat. Dan sebaik-baik sholat sunnah adalah sholatul laili, sholat malam, sholat tahajud, ya, itu sebaik-baik sholat adalah sholat malam. Kapan itu? Dilakukan sepertiga terakhir malam. Nabi SAW mengatakan sholatul laili afdal min sholatin nahar, wa nisful akhir minal laili afdal. Ya, sholat malam lebih baik daripada sholat di siang hari, dan setengah terakhir dari malam itu lebih baik. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa atau madha syatrul lail. Sesungguhnya Allah Rabbuna, Tuhan kita, turun setiap malam, ya, ke langit dunia, ketika tersisa sepertiga terakhir dari malam. Jam berapa kira-kira, Pak? Malam itu kapan mulainya? Ayo, waktu malam itu apa? Habis maghrib. Waktu isya masuk, itulah malam berarti.
sudah nampak bintang semuanya. Mungkin ketika maghrib belum pun kita nampak bintang satu kan, besar ya, itu belum. Malam itu kapan mulai? Sudah nampak bintang semua secara nampak. Kalau nggak ada awan udah nampak, itulah malam. Dan itulah awal waktu sholat isya, dan sholat isya ini sholat malam. Oke, sampai waktu fajar. Oke, dibagi 3 Pak. Umpamanya jam berapa isya sekarang? 7:30 jam isya. Waktu isya 7:30. Subuh jam berapa? 5 kurang 10, 1/4. Yaudah dibagi 3. Bagi 3. Terakhir secara itulah baik. Itulah thuluthul lail al-akhir, ya, sepertiga malam terakhir. Dan itulah waktu sholat tahajud. Tapi diingat, tahajud ini tidak dilakukan kecuali setelah tidur. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, innamat tahajjudu al-qiyamu ba'dan naum. Sholat tahajud itu dilakukan kapan? Setelah tidur. Jadi kita nggak begadang. Habis maghrib, habis isya begadang. Ngapa sholat tahajud? Ya kan? Enggak, ini enggak benar. Kan ada 3 sahabat yang datang itu kepada istri Rasulullah, menanyakan tentang ibadah Rasulullah. Lalu dia mengatakan karena ibadah Rasulullah itu begitu hebat, menakjubkan, enggak ada apa-apa dibanding kita dengan Rasulullah. Lalu dia apa? Fa inni aqumul lail wala anam, atau wala arqud. Kalau begitu ibadah Rasul, lah aku akan sholat malam sepanjang malam, enggak pakai tidur. Kan enggak benar. Maka tahajud itu dilakukan setelah tidur, walaupun sesaat, sesaat. Baik, ini adalah sholat malam, sholat tahajud. Apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Ada yang bilang, wah nggak ada lagi tahajud pada Ramadan, adanya qiyamul lail dan sebagainya. Ada bedanya tahajud dengan Ramadan dengan qiyamul lail? Kalau tahajud sepertiga malam dan setiap malam boleh kita lakukan. Adapun qiyamul lail itu umum, baik dia tarawih, witir, baca Al-Qur'an. Tahajud itu qiyamul lail, menghidupkan malam. Maka seandainya dia sudah sholat tarawih, sudah Ramadan, sholat witir, lalu dia tidur, bangun tengah malam tahajud boleh? Boleh, nggak usah lagi sholat witir. Kenapa? La witroni fi lailatin wahidah. Nggak boleh sholat witir dalam satu malam. Kalau ada ingin tahajud ya sudah. Seandainya juga, coba witir ini dilakukan kapan witir? Sholat malam. Kita habis sholat isya, lalu sholat 2 rakaat. Boleh kita langsung witir? Boleh. Langsung witir. Kalau dia khawatir tidak bangun malam, boleh sih witir. Seandainya dia kebangun malam dan tahajud, maka nggak usah lagi witir. Karena apa? Sudah witir. Jadi witir itu bukan penutup sholat. Witir itu sholat malam, bukan penutup sholat malam. Tidak. Ingat itu. Ada yang mengatakan seperti itu kan? Witir itu adalah penutup sholat malam. Tidak. Witir itu sholat malam. Ya. Seandainya dia yakin bisa tahajud malam, ya bangun lalu silakan tahajud lalu witir. Kalau nggak yakin dia, tahajudlah dia, witirlah dia di awal malam. Seandainya dia bangun nanti sepertiga malam terakhir, silakan tahajud. Nggak usah pakai witir lagi. Baik, kemudian sholat tatawwu' adalah sholatud duha. Sholat duha ini Bapak Ibu sekalian tidak setiap hari dilakukan. Tidak setiap hari. Hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli duha hatta naqul la yad'aha wa yad'aha hatta naqul la yusalliha. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat duha, dia salat duha terus. Seakan-akan kami mengatakan kepadanya, kami berpendapat bahwa beliau ini
tidak pernah meninggalkannya. Kalau beliau meninggalkannya, seakan-akan kami mengatakan dia nggak sholat duha lagi. Paham Bapak Ibu sekalian? Itu dia. Kalau beliau sholat duha, seakan-akan nggak pernah putus. Kalau beliau tidak sholat duha, seakan-akan beliau tidak sholat duha lagi. Begitulah. Dan ini ada pendapat ulama tentang masalah sholat duha, ada yang mengatakan boleh dilakukan setiap hari, karena inilah sholat sunnah dan melaksanakan adalah, dan perkaranya adalah sangat luas, artinya boleh. Allah Ta'ala alam. Yang ketiga di antara sholat sunnah adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini apa? Menghidupkan masjid. 2 rakaat. Nabi SAW beliau bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yusalliya hatta fala yajlisa hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan duduk, hendaklah dia sholat dulu 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Kalau nggak mau sholat di masjid, ketika masuk jangan duduk, tegak sampai qomat baru ikut sholat. Paham Bapak Ibu? Lagi nggak mau sholat tahiyatul masjid, nggak, bukan sholat sunnah, nggak wajib. Maka ketika dia datang untuk sholat maghrib, sholat subuh, sholat yang lain, dia nggak mau sholat tahiyat masjid, jangan duduk, tegak saja sampai qomat baru dia sholat dengan imam. Ini sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di Mekah nggak ada tahiyatul masjid, gantinya apa? Gantinya adalah tawaf. Kalau kita masuk Masjid Haram, mau sholat apa namanya? Silakan sholat mutlak, sholat mutlak, sholat habis wudhu kita. Tapi kalau ingin kita tahiyatul Masjid Haram apa? Itu tawaf. Masuk tawaf, baru 3 kali putaran sudah qomat, ya ada berhenti. Nanti habis sholat baru lanjutkan lagi sisanya 4 kali putaran. Bahkan tentang tahiyatul masjid ini, di antara ulama mengatakan sunnah muakkad. Sehingga Nabi ketika berkhutbah Jumat, dalam khutbahnya lalu masuk seseorang, langsung duduk dia. Kata Nabi, ya fulan kum fasalli rak'atain. Wahai saudara, berdiri lagi, sholat 2 rakaat. Walaupun dia sunnah muakkad, sudah dia sunnah memang. Maka saya katakan tadi, orang mengatakan jangan duduk kalau dia nggak mau sholat tahiyatul masjid, berdiri sampai qomat baru dia ikut sholat. Baik, kemudian sujud tilawah ini juga adalah amalan-amalan sunnah. Sujud tilawah ini disunnahkan bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Tatkala ada ayat-ayat yang kalau di Al-Quran kita lihat ada gambar, ya Pak ya, fasjudu lillahi wa'budun, ada gambar apa ya, kayak gitu, sujud. Maka sujud tilawah. Atau dalam surat Al-Alaq, apa surat Al-Alaq terakhir ayatnya apa bunyinya? Waqtarib. Apa bunyinya Pak? Hah? Wasjud waqtarib, sujud, ya. Baik yang disunahkan ini bagi yang pembaca dan yang mendengarkan. Kemudian sujud syukur ada juga nih, sujud syukur. Ya, sujud syukur kapan itu dilakukan? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Proyek 10 miliar. Sujud syukur nggak Pak? Hah? Ada yang dapat proyek 20 miliar? Angkat tangan Pak, kalau boleh nimbrung kita. Nikmat kan? Ini sujud syukur, ya. Atau juga ya nikmat ini banyak, punya anak, udah sekian tahun nggak punya anak, dapat anak, ya Allah senengnya, sujud syukur. Ya, orang tua sehat, sujud syukur. Anak kita diterima di sekolah
yang hebat, sekolah yang unggulan, sujud syukur. Anak kita hafal 30 juz, sujud syukur. Atau kita sendiri yang mendapatkan iman itu, maka sujud syukur. Atau ketika bala Allah hilangkan, musibah ini ya. Nabi SAW, ini hadis Abu Bakar, bahwasanya Nabi SAW kana idza atahu amrun yasurru bihi kharra sajidan. Adalah Nabi SAW apabila datang kepadanya perkara yang menyenangkan hatinya, dia langsung sujud, rubuh untuk sujud. Maka sujud silakan, di mana tempatnya, dimanapun. Langsung ketika dengar, umpamanya bapak lagi di rumah sakit nunggu bayinya lahir, udah 10 tahun nggak punya anak, lahir, kata dokternya, kata bidannya, Pak, anak bapak lahir dalam keadaan sehat. Nah, berurai air mata, lalu silahkan sujud syukur. Baik, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian juga ada riwayat yang para sahabat, diantaranya adalah Ka'ab bin Malik, tatkala datang kabar gembira kepadanya bahwa dia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dia sujud syukur, langsung sujud, sekali saja sujud, seperti sujud tilawah ya, lalu membaca subhana rabbiyal a'la, satu kali, seperti itu. Kemudian dari amalan-amalan sunnah yang dianjurkan adalah salatut tarawih, salat tarawih, dan ini tentunya khusus pada bulan Ramadan dan disunahkan bersama imam. Dan ini bukan perkara bid'ah, sebab Nabi pernah melakukan sampai 3 hari beliau di masjid dengan para sahabatnya berjamaah. Lalu Nabi berhenti. Kenapa? Khawatir sahabatnya menganggap ini wajib. Para sahabat sudah nunggu di masjid, kok Nabi nggak keluar. Akhirnya para sahabat sholat masing-masing, ada yang di pojokan, ada yang di belakang. Begitu selanjutnya. Sampai di masa Abu Bakar pun seperti itu. Nah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kumpulkan balik. Yuk, kumpul kita. Dan ini bukan perkara bid'ah. Ya ingat, ini bukan perkara bid'ah. Dan ini amalan Rasulullah pertama. Yang kedua, amalan siapa? Khulafa Rasyidin, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, yang setelahku. Dan umat termasuk khalifah rasyidin setelah Nabi SAW. Dan ini sunnah beliau tarawih ini, ya, ini sunnah beliau. Maka ini bukan perkara bid'ah dan ini disunnahkan untuk melaksanakan. Lalu beliau panggil qari yang bagus bacaannya, memimpin di sini, menjadi imam, yang di belakang berdiri. Dan ini salat sunnah, salat tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian salat witir, ini dia salat witir. Al witru sunnatun muakkadah. Witir itu sunat muakkad, jangan ditinggalkan, ditinggalkan. Dia sunat muakkad. Maka kata Nabi, orang yang nggak bisa bangun di akhir malam, maka falyutir fi awwalil lail. Hendaklah dia salat witir di awal malam. Makanya salat boleh habis salat Isya, silakan salat witir 1 rakaat. Paling wa aqalluhu rakaah, paling sedikit 1 rakaat. Wa adana kamal 3, dan boleh 3, boleh lebih daripada itu 5, dan paling banyak berapa? 11 rakaat, dan dia ganjil hitungannya. Itu salat witir, digabung dengan salat tarawih pada bulan Ramadan, atau dia digabung dengan salat tahajud selain Ramadan atau di dalam Ramadan pun bisa.
Kapan itu? Disebut sini ma baina salatil isya wa tulu'il fajri wa yaqnutu fihi ba'da ruku'i. Dilakukan antara salat isya sampai terbit fajar. Terbit fajar berarti Pak. Kapan itu? Ketika masuk salat subuh. Dan disunahkan untuk kunut witir ya di rakaat, kalau 3 ya di rakaat yang ketiga. Kalau 1 rakaat dia, maka kunutlah dia di sebelum ruku atau sesudah ruku Pak. Sesudah ruku ketika habis i'tidal. Baik. Wasifatuhu, bagaimana caranya? An yusallihi sardan fala yajlis litasyahud illa fi akhir rakaah. Ini ada kayak gini. Ya, salatnya terus tanpa ada tasyahud. Tanpa ada tasyahud. Kok Ramadan Nabi pernah melakukan 8 rakaat tanpa ada tasyahud. Langsung 8 rakaat. Enggak pakai tasyahud. Pas di 8 rakaatnya baru beliau bertasyahud. Sudah 8 rakaat beliau bertasyahud. At-tahiyatu lillahi wa salatu wa thayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Lalu sudah selesai tahiyat, beliau tidak salam, langsung berdiri lagi 1 rakaat, lalu untuk witirnya, dan kemudian baru salam. Ya. Atau dia bertasyahud setiap 2 rakaat. 2 rakaat niatnya apa ini? Mau 3, berarti 2 rakaat tambah 1. Kalau dia mau 5, 2 tambah 1. Kalau 7 dia 2 sampai 6 tambah 1. Ini caranya. Ya. Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, ada lagi as-sunnatur rawatib, salat rawatib. Dan paling afdol salat rawatib itu apa? Rakaatil fajri, 2 rakaat fajar. Kapan dilakukan? Setelah masuk salat subuh. Itu dia. Maka Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat Bapak Ibu sekalian, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Pekerjaan yang sedikit tapi menuai pahala yang besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah bagi kita. Apa itu? 2 rakaat fajar tadi. Sudah azan subuh, lalu kita sholat 2 rakaat fajar. Masuk masjid kita 2 rakaat fajar. Boleh di rumah dilakukan atau di masjid. Adapun rawatib muakkad ada 12 rakaat. Sholat rawatib ada berapa? Ada 12 rakaat. Pertama, arba'un qabla zuhri wa rak'atani ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'atani ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa rak'atal fajri, lalu 2 rakaat setelah 2 rakaat fajar. Itu 2 rawatib. Kita hitung lagi Bapak Ibu sekalian, sudah azan sebentar lagi. 4 rakaat sebelum zuhur dilakukan 2-2, tidak langsung 4 tapi 2-2. Kemudian apa lagi? 2 rakaat sesudah maghrib, zuhur. Sudah 6. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat fajar. Itu dia sholat rawatib. Ada sholat sebelum maghrib? Ada. Kata Nabi, liman sya'a. Ya, liman siapa yang mau silahkan. Siapa yang mau. Maka di antara masjid yang tidak mengerti sunnah, habis azan maghrib langsung qomat.
nggak ada kesempatan. Maka kasih kesempatan. Liman sya'a, kata Nabi, liman sya'a, 2 kali Nabi katakan seperti itu. Siapa yang mau silakan. Kalau enggak apa-apa. Nah, maka ketika imam melihat enggak ada lagi, ya udah silakan. Jangan ujuk-ujuk langsung qomat, dan ini menjadi kebiasaan. Maka inilah di antara salat-salat tatawwu dan seafdal-afdal amalan setelah salat 5 waktu. Allahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.